Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapat ini info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 16 ya, waktu Indonesia Barat, tanggal 3 bulan Januari 2023 ya. Masih meneruskan informasi tadi pagi. Oke, kita langsung saja ya untuk update dari Global Crypto Market Cap, di mana saat ini masih merah, tipis banget guys di 0,02% ya. Padahal tadi pagi sempat hijau ya di 1%-an, dan sekarang mengikuti ya kayaknya untuk kripto dari pergerakan Bitcoin guys, di mana untuk Bitcoin sekarang masih merah ya, meskipun tipis di 0,83% guys. Kemudian untuk Ethereum juga masih merah di 0,76%, dan juga BNB merah di 1,30% ya. XRP hijau di 0,33%. Cukup tipis banget. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya berbeda dengan tadi pagi ya. Dan kebanyakan sekarang kalau kalian lihat kayaknya merah mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin tentunya guys. Dan kita coba lihat langsung saja ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri. Seperti yang terlihat di chart ini masih tertahan di MA20 dan juga MA50 ini guys. Kalian bisa lihat sendiri, belum ada pergerakan yang cukup signifikan yang bisa membawa pergerakan candlenya untuk naik lebih signifikan ya. Dan ini kayaknya menjadi resisten yang cukup kuat ya, karena ada dua resisten besar atau dua resisten yang cukup kuat ya, yaitu MA50 dan MA20 yang bergerak bersamaan guys. Dan tentu saja untuk bisa menembusnya kita membutuhkan stimulus ataupun sentimen positif yang cukup besar agar bisa melanjutkan pergerakan bullish dari Bitcoin ini guys. Dan tentu saja target yang harus dicapai, pertama harus menembus dulu untuk resisten MA20 dan 50, dan target utamanya ada di area ungu ini ya, yang merupakan resisten yang cukup kuat banget di sini guys. Oke, kita langsung aja untuk menuju informasi yang pertama, datang dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa pencipta dari Final Fantasy ini telah mengungkapkan untuk berinvestasi secara agresif guys dalam game blockchain. Nah, ini menarik ya. Jadi perusahaan di balik franchise Final Fantasy mengatakan bahwa game blockchain akan menjadi fokus utama strategi mereka ke depan. Jadi bisa dibilang kemungkinan ya nanti di Final Fantasy ini akan support untuk blockchain, dan mungkin juga akan support untuk NFT juga. Ini menarik ya. Pencipta Final Fantasy yaitu Square Enix ini berniat untuk terus fokus pada pengembangan game blockchain meskipun pasar kripto sedang tidak stabil. Dan menurut surat dari perusahaan Jepang tersebut ditulis oleh Presiden Yosuke Matsuda pada tanggal 1 Januari. Surat yang berjudul A New Year's Letter from the President bertujuan untuk mengulas keberhasilan utama perusahaan pada tahun 2022 kemarin dan menjelaskan rencana perusahaan untuk tahun 2023 mendatang. Dari 15 paragraf, 7 diantaranya adalah tentang game blockchain guys, yang menunjukkan bahwa game blockchain adalah fokus utama dari strategi investasi perusahaan ini ke depannya. Seperti yang terlihat ya dari akun Twitter dari Symbiogenesis, kalian bisa baca sendiri. Matsuda juga menyatakan bahwa untuk hiburan blockchain adalah bidang investasi yang akan menjadi fokus utama timnya pada jangka menengah, di mana mereka telah mengeluarkan upaya investasi ya dan pengembangan bisnis yang agresif. Setelah menyimpulkan naik turunnya pasar kripto pada tahun 2021 dan 2022 kemarin, Matsuda berusaha untuk memahami penurunannya guys, dan ia mengatakan bahwa teknologi baru seringkali menyebabkan kebingungan, tapi akhirnya akan diterima sebagai bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Jadi jika terjadi konflik di pasar kripto, ini tidak seharusnya menyebabkan investor itu meragukan potensinya. Dan ia pun menambahkan, teknologi dan kerangka kerja baru mengarah pada inovasi, tapi juga akan menciptakan kebingungan yang besar. Matsuda menambahkan bahwa teknologi apapun yang mampu bertahan dari arus masyarakat atau social tides, ini akan secara bertahap menjadi bagian dari kehidupan orang-orang, dan pada akhirnya akan menimbulkan bisnis dan pertumbuhan baru guys. Setelah antusiasme dan kegembiraan yang melingkupi NFT dan Metaverse pada tahun 2021, tahun 2022 merupakan tahun yang sangat volatile di ruang terkait blockchain ini katanya. Namun, jika terbukti telah menjadi langkah dalam proses yang mengarah pada pembuatan aturan dan lingkungan bisnis yang lebih transparan, tentu saja akan menjadi untuk kebaikan ya bagi pertumbuhan hiburan di dunia blockchain. Seperti yang terlihat ya dari akun Twitter resmi dari Square Enix, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian selanjutnya Matsuda mengakhiri suratnya dengan menyatakan bahwa Square Enix memiliki beberapa game blockchain yang sedang dikembangkan dan akan mengumumkan lebih banyak lagi selama tahun 2023 ini.
Square Enix juga melakukan beberapa langkah ke ruang game blockchain sepanjang tahun 2022 dan pada bulan Juli kemarin ia mengumumkan bahwa akan merilis koleksi Final Fantasy di platform Engine. Pada September, ia bergabung dengan Oasis Blockchain sebagai validator node. Pada Desember, Square Enix menginvestasikan 7 miliar yen guys, atau sekitar 52,7 juta dolar ke dalam pengembang game mobile Gumi Games untuk membantu mengembangkan judul Mobile Play to Earn. Surat terbaru ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berencana untuk mengurangi investasinya di ruang tersebut pada tahun 2023 meskipun ada kekacauan pada tahun 2022. Nah, ini menarik guys ya. Kedepannya kemungkinan untuk dunia gamers ini mau tidak mau akan segera terhubung ataupun terkoneksi dengan blockchain guys. Dan memang mungkin di awal akan mendapat banyak penolakan dari industri game ini, baik dari developernya ataupun dari gamersnya itu sendiri. Tapi kita tidak akan bisa menghindari yang namanya teknologi blockchain ini. Jadi mau nggak mau, kedepannya pasti ya hampir semua bidang kehidupan ini akan terhubung dengan blockchain guys. Ini seperti internet pada awal-awal ya. Banyak yang menolak teknologi ini, tapi lihat ya sekarang, kita tidak bisa hidup tanpa adanya internet. Oke, jadi ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke guys, next info datang dari bncrypto.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa jika saja guys ya, Grayscale ini membutuhkan untuk melikuidasi asetnya, maka inilah beberapa altcoin yang mungkin akan mendapatkan pukulan yang paling keras guys ya. Jadi minggu ini semua mata tertuju pada Grayscale dan Digital Currency Group ya, atau DCG. Skenario terburuk dapat melihat penyedia dana kripto terbesar di dunia melikuidasi beberapa dari trust altcoinnya guys. Likuidasi trust altcoin Grayscale dapat mempengaruhi harga aset kripto yang sudah tertekan, dan DCG adalah perusahaan induk Grayscale dan terlibat erat dalam wabah runtuhnya WFTS guys. Pada tanggal 2 Januari, co-founder dari Gemini yaitu Cameron Winklevoss mengecam CEO DCG Barry Silbert karena dana yang terbekuk. Bursa kembar itu meminjamkan dana pengguna ke brokerage Genesis milik Silbert yang sudah kesulitan. Genesis menghentikan penarikan setelah terjadi kekurangan likuiditas ya, setelah FTX runtuh. Kekhawatiran telah muncul bahwa Grayscale mungkin harus melikuidasi beberapa dari dana trustnya untuk menutupi kreditur Genesis. Perusahaan tersebut mungkin akan memulai dengan trust altcoin yang kinerjanya buruk. Selain dana trust Bitcoin utamanya ya, yaitu GBTC, Grayscale menawarkan beberapa dana altcoin, tidak termasuk Ethereum, yang memiliki dana aset tunggal untuk altcoin berikut, yaitu Basic Attention Token, Bitcoin Cash, Chainlink, Decentraland, Ethereum Classic, Litecoin, Solana, Stellar Lumens, Zcash. Dan selain itu ada beberapa dana yang tidak terlalu dikenal ya, seperti Filecoin, Horizon, dan juga Livepeer. Analis telah menyebutkan altcoin yang akan paling berpengaruh guys, dan ini tercantum berdasarkan pemilikan Grayscale sebagai persentase dari modal pasar mata uang itu guys. Menurut angka tersebut ya, Grayscale memegang sekitar 8,5% dari keseluruhan modal pasar Ethereum Classic, dan ini bisa menjadi bencana ya bagi Ethereum Classic jika mereka melikuidasi trust ini. Harga Ethereum Classic sudah mengalami kesulitan yang besar ya, telah mengalami penurunan 90% dari rekor tertinggi mereka guys untuk diperdagangkan pada harga $16 hari ini. Token Horizon Zen juga berada di zona berbahaya dengan Grayscale yang memegang 4,6% ya dari total cap-nya guys. Dan token Zen ini turun lebih dari 94% ya dari harga puncaknya, diperdagangkan hari ini seharga $9,26. Zcash juga bisa menderita dengan 2,5% ya dari modal pasar yang terkunci atau TVL-nya dalam trust Grayscale. ZEC, kode token dari Zcash ini turun hingga 98,8% dari ATH-nya dan diperdagangkan hanya di bawah $40 saja hari ini guys. Kemudian bagaimana dampak kepada Bitcoin dan Ethereum guys dari perlakuan Grayscale ini kira-kira ya. Jadi kekhawatiran yang lebih besar adalah likuidasi trust Bitcoin yang besar miliknya ini guys. Dan Grayscale mengontrol sekitar 10,5 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin yang sekitar 3,3% ya dari total modal pasarnya. Lebih dari 630.000 Bitcoin yang mengalir ke pasar hampir pasti akan mengirim harga terjun bebas ke tingkat terendah terbaru guys. Ethereum juga akan berada dalam bahaya yang sama karena Grayscale memegang 3 juta Ethereum guys, atau sekitar 2,5% dari modal pasar. Investor kripto dan eksekutif di seluruh dunia berdoa ya agar skenario ini tidak terjadi saat batas waktu tindakan dari Silbert mendekat.
Jadi ini beberapa aset ya yang mungkin nanti akan sangat terpengaruh guys dengan likuidasi yang mungkin saja akan dilakukan oleh Grayscale ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mempunyai aset-aset ini ya, kalian harus memperhatikan ataupun kalian harus mengantisipasi ya jika saja nanti terjadi likuidasi yang akan dilakukan oleh Grayscale ini. Oke, jadi kalian harus perhatikan guys. Kemudian informasi selanjutnya datang dari Instagram.com ya, dari akun helloinvestasi.id. Di mana di sini diinformasikan bahwa Solana ini bangkit dari kubur ya, lompat 12% dalam sehari dan ini adalah penyebab utamanya. Jadi seperti yang kalian lihat tadi pagi, kalau kalian lihat di pergerakan harga dari Solana cukup signifikan kenaikannya guys. Dan di sini diinformasikan ya bahwa setelah mengakhiri tahun 2022 ini dengan penurunan lebih dari 90% ya, aset kripto Solana mengawali tahun 2023 dengan peningkatan harga hingga 12% ya, sehingga membawanya kembali diperdagangkan di atas $10 guys. Terkait peningkatan ini, beberapa komunitas kripto berspekulasi ya bahwa ini adalah efek dari dukungan positif yang diberikan pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin. Pada 30 Desember lalu, ia mengatakan terdapat banyak pengembang yang cerdas ya yang mempunyai tekad kuat di Solana ini. Vitalik menambahkan bahwa jaringan Solana juga memiliki masa depan yang menjanjikan ya saat ini karena para spekulator dengan dana besar telah keluar ya, dan ia pun berharap investor Solana dapat meraih profit di masa depan. Selain dukungan dari Vitalik ini ya, komunitas kripto juga melihat peningkatan harga Solana kemungkinan imbas dari sentimen positif untuk meme coin baru di jaringan Solana. Token bernama BONG dengan simbol anjing ini telah melonjak 150% ya dalam waktu 24 jam terakhir ini guys. Pada saat yang sama, token BONG juga mulai diterima oleh berbagai pasar di Solana sebagai pembayaran. Dukungan lebih juga diberikan kepada strategi dan komunikasi Solana Foundation, Austin Federa, yang mengakui selalu menyukai uang anjing ini katanya. Meski mengalami peningkatan, analis kripto yaitu Brian Bollinger melihat harga Sol hanya dianggap sebagai rally bantuan dan sebab itu saat ini pasar kripto secara keseluruhan cenderung masih dalam sentimen negatif. Namun ia melihat jika Solana ini mampu menembus ke level resistance di $12 ya, maka koin ini berpotensi dapat memperpanjang untuk rally harganya menjadi 33% lebih tinggi ya hingga mencapai $15. Jika gagal, maka Solana bisa kembali diperdagangkan di bawah $10 guys. Nah, pertanyaannya, apakah Solana ini akan optimis guys dan bangkit lagi di tahun 2023? Kita lihat aja nanti seperti apa. Oke. Kita lanjut informasinya guys, datang dari cryptopotato.com. Di sini diinformasikan ya bahwa di sini ada rangkuman ya untuk perilisan tanggal dari CPI di tahun 2023 dan juga pertemuan FOMC. Dan seperti yang kalian tahu ya bahwa CPI dan FOMC ini sangat berpengaruh sekali guys terhadap pergerakan harga ya, khususnya untuk Bitcoin, dan pengaruhnya juga tidak hanya di dunia kripto, bahkan di dunia saham juga akan berpengaruh guys. Kemudian untuk forex juga akan berpengaruh, dan di sini kita perlu tahu juga ya kapan dan antisipasi yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, di sini diberikan informasi ya untuk perilisan CPI selanjutnya itu adalah pada tanggal 12 Januari guys. Dan sementara itu pertemuan FOMC berikutnya adalah pada tanggal 1 Februari. Kemudian indeks harga konsumen atau CPI ini juga menunjukkan tingkat inflasi saat ini di Amerika Serikat dan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC yang menentukan kenaikan suku bunga di negara tersebut telah menyebabkan perubahan harga yang signifikan ya di pasar cryptocurrency selama beberapa bulan terakhir. Yang pertama untuk kalender dari CPI guys ya. Jadi angka inflasi tahun ke tahun ini sangat mengejutkan ya di beberapa negara seperti Lebanon sekitar 162% guys, Venezuela lebih dari 150%, Turki hampir 90% dan Argentina ini 88% guys. Wah, ini parah banget ya. Jadi situasi di negara-negara yang sudah terbangun dan terkemuka seperti Amerika Serikat mungkin terdengar tidak seberbahaya pada awalnya, tetapi ekonomi terkuat di dunia mengalami tertinggi di 40 tahun pada Juni dengan inflasi lebih dari 9% guys. Meskipun data terbaru menunjukkan angka November turun ya menjadi 7,1% dan angka tersebut masih beberapa kali lebih tinggi dari yang diyakini para ekonom oleh para ekonom agar tetap sehat, yaitu sekitar 2% guys untuk kenaikan year on year-nya. Rilis CPI biasanya itu mempengaruhi harga sebagian besar cryptocurrency ya, termasuk Bitcoin, dan hampir setiap pengumuman dari 2022 membawa volatilitas yang lebih tinggi ya bagi pasar. Sehingga penting untuk melihat kapan angka di tahun 2023 ini akan diumumkan ya untuk data CPI ini guys. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat akan memberikan angka inflasi Desember pada tanggal 12 Januari ini, dan angka Januari akan tersedia pada tanggal 14 Februari, sementara tanggal-tanggal berikut adalah di tanggal 14 Maret, 12 April, 10 Mei,
13 Juni, 12 Juli, 10 Agustus, 13 September, 12 Oktober, 14 November, dan 12 Desember guys. Dimana masing-masing ini menunjukkan tingkat inflasi bulan sebelumnya ya. Kemudian untuk data FOMC meetingnya ya, Federal Reserve telah menerapkan beberapa prosedur untuk menangani krisis ekonomi dan inflasi yang melonjak. Dengan yang paling terkenal mungkin adalah mengendalikan suku bunga guys. Dengan demikian biaya pinjaman uang menjadi lebih mahal yang seharusnya membatasi pembelian barang dan jasa tertentu. The Fed juga mengumumkan 7 kenaikan suku bunga pada tahun 2022, mengangkat benchmark menjadi 4,5% ya, tingkat tertinggi dalam 15 tahun guys. Beberapa perkiraan presentase ini bisa lebih tinggi pada tahun 2023 dan inilah pertemuan FOMC berikutnya yang akan terjadi sepanjang tahun 2023 ini ya. Yang pertama di tanggal 1 Februari nanti, kemudian tanggal 22 Maret, tanggal 3 Mei, 14 Juni, 26 Juli, 20 September, 1 November, dan 13 Desember guys. Lonjakan harga Bitcoin sangat jelas setiap kali Bank Sentral Amerika Serikat menyesuaikan untuk suku bunganya, dan ketika lembaga tersebut menaikkan benchmark sebesar 0,5% pada Desember, cryptocurrency utama terjun dari $18.300 menjadi $17.850 guys dalam hitungan menit. Di sisi lain, Bitcoin juga melonjak di atas $20.500 ketika The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point pada bulan November kemarin guys. Jadi data-data ini guys ataupun jadwal schedule dari CPI dan FOMC ini cukup penting banget. Kalian bisa catat tanggal-tanggalnya yang tadi ya. Jadi sebelum terjadinya tanggal tersebut kalian bisa antisipasi untuk aset kalian, apakah tetap akan kalian tahan atau akan kalian jual kalau takut ya terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan ya. Dan ini bisa kalian jadikan sebagai acuan ya untuk investasi kalian di tahun 2023 ini. Oke, kami tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi di dalamnya dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.